Oke, kita akan bahas kuis ketiga ya. Di dalam pos Anda bisa menemukan pembahasan kuis ini ya. Ada beberapa yang sudah menjawab dengan baik ya, tetapi ada juga yang belum. Oleh karena itu saya akan bahas di sini, yaitu soalnya adalah jaringan HEP untuk pengenalan pola berikut ya. Apakah bisa jaringan HEP mengenali pola X seperti ini dan plus seperti ini? Oke, kita akan ingat-ingat kembali nih algoritma HEP itu seperti apa ya. Algoritma di sini ada algoritma pelatihan dan juga nanti kita menghitung testingnya. Untuk pelatihan HEP yang pertama kita harus melakukan inisialisasi semua bobot ya. Kemudian kita set masukannya, kita set keluarannya ya. Nah, ini set masukan dan keluarannya mau sebagai apa ya? Apakah dia biner atau bipolar ya? Nah, tapi untuk seperti yang kita pelajari kemarin, ternyata kasus untuk set masukan biner itu banyak gagal mengenai pola. Oleh karena itu kita langsung saja set masukan bipolar dan keluarannya juga bipolar ya. Nah, di sini tentunya kita mengharapkan bahwa keluarannya akan sama dengan target ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah algoritma untuk memperbaiki bobot dan memperbaiki bias ya. Jadi untuk setiap nilai P yang baru, nilai P yang masuk ya, maka akan dilakukan perbaikan bobotnya. Ya, dengan menghitung bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah perubahan bobot, di mana perubahan bobot itu merupakan hasil kali input dengan targetnya ya. Dan memperbaiki bias dengan cara perhitungan B baru sama dengan B lama ditambah delta B, di mana delta B sama dengan target. Ya, setelah itu maka hitung keluaran dari net, di mana net N itu sama dengan jumlah dari hasil kali input dengan bobot ya, ditambah bias ya, I sampai J ya, sejumlah input. Nah, kalau di sini inputnya ada berapa ya? Kita lihat inputnya ada 25 ya. Ini X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X25. Oke. Bagaimana dengan fungsi aktivasinya ya? Nah, kalau kita pakai target biner, maka fungsi aktivasinya yang digunakan fungsi aktivasi biner. Tapi karena kita menggunakan target bipolar, maka kita gunakan yang ini. Ya, jika N lebih besar sama dengan 0, maka akan menghasilkan 1. Jika kurang dari 0, dia akan minus 1. Nah, sebuah jaringan HEP dapat dikatakan mengerti pola yang dimaksud jika Fn-nya sama dengan target. Oke, kita mulai ya. Nah, sama dengan cara sebelumnya ya, pada contoh soal di pertemuan ketiga kita sudah mengenali dua buah pola X dan O. Bagaimana pola X dan plus? Sama juga ya. Setiap kita ada lambang pagar kita beri nilai 1, dan setiap ada lambang titik kita beri nilai min 1 ya. Kemudian kita pakai keduanya, targetnya bipolar dan inputnya juga bipolar ya. Nah, ini kita masukin satu-satu ya, boleh menggunakan tabel, di mana X1 di sini polanya kalau pagar itu 1 ya, tadi saya tulis lagi. Kalau pagar ketemu pagar 1, ini masukannya kita set masukan masukan biner ya. Apabila pagar dia 1, selain pagar atau titik itu sama dengan
min 1 ya. Ini masukannya adalah bipolar. Begitu juga dengan targetnya. Targetnya juga bipolar ya. Targetnya bipolar. Pola X dikenali dengan 1, pola yang lain dikenali dengan minus 1. Lanjut ya. Nah, untuk setiap pagar kita beri 1 dan untuk setiap titik kita beri min 1. Oleh karena itu 25 input pola X akan dijadikan seperti ini ya. 1 min 1 min 1 min 1 1 ya. 1 min 1 min 1 min 1 1 dan seterusnya sampai X25 ya. Kalau kita lihat di sini X25-nya 1 ya karena pagar. Begitu juga dengan pola plus. Pola plus min 1 min 1 plus 1 min 1 min 1 ya. Min 1 min 1 1 min 1 min 1 dan seterusnya ya. Di sini kalau sampai 25 itu min 1 ya. Kalau di sini X23-nya 1 ya dan seterusnya. Jangan lupa targetnya ditulis. Nah, tahapan berikutnya kita menghitung berapakah perubahan bobotnya ya. Nah, ada rumusnya kemarin perubahan bobot atau delta W ya. Delta WI itu akan sama dengan X atau PI lah ya. PI dikalikan target. PE ini inputnya ya. Nah, berarti kita masukkan nih dikalikan satu-satu ya. 1 dikalikan 1 ya. Min 1 dikalikan 1 min 1 dan seterusnya sampai 25 ya. Untuk W2 juga begitu ya. Delta W2-nya min 1 dikalikan minus 1 sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk tabel maka akan diperoleh seperti ini ya. Delta W1-nya berapa sampai delta W25. Begitu juga dengan bobotnya. Ya. Nah, setelah dapat perubahan bobot dari perumusan delta W sama dengan PI dikali T atau input dikalikan target, maka kita bisa menentukan berapakah bobot barunya ya. Bobot barunya ini didapatkan dari bobot lama. Gimana rumusnya? Bobot baru itu sama dengan bobot lama. Ini saya tulis bobot baru ya. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah ya. Ditambah delta W-nya ya, delta WI. Nah, itu kita update setiap perubahan input. Karena cuman ada 2 pola ya, oleh karena itu di sini hanya 2 kali saja ya. Oleh karena itu kalau ini kita nggak tulis ya nilai awalnya ya, tapi kita sudah bisa paham dari pertemuan sebelumnya bahwa nilai awal bobot awalnya dan nilai bobot biasnya itu sama dengan 0. Oleh karena itu kita dapatkan bobot barunya itu tinggal dijumlahkan saja 2 tambah 2 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, min 1 tambah 1 sama dengan 0 dan seterusnya ya. Akan dapat nilai seperti ini 2, 0, min 2 dan seterusnya sampai basis ya. Bobot sudah dapat, bobot baru sudah dapat, yaitu perhitungan dari bobot lama ditambah perubahan bobotnya. Maka selanjutnya adalah tahap dilakukan proses testing. Kenapa? Karena nilai bobot yang baru sudah kita dapatkan. Ini berarti tandanya proses training sampai sini ya. Proses trainingnya selesai. Ya.
trainingnya nggak banyak-banyak ya, karena cuma mengenali 2 pola saja, X dan bukan X, ya sudah, berarti inputnya dikasih pola X ya, kemudian kemudian masukannya dikasih pola yang lain X gitu ya, hanya 2 saja. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan ya, mulailah kita melakukan sebuah proses yang namanya proses testing. Benar nggak sih? Bisa nggak sih kira-kira mengenali pola X dan pola plus? Nah, caranya gimana? Ya, proses testing ini kita jalankan seperti ini, di mana kita kalikan bobot ya, kita tentukan berapa fungsi keluarannya atau yang disebut sebagai net ya. Net itu apa kemarin? Net itu atau sigma ya, itu sama dengan apa? Sigma XI dikalikan WI ditambah bobot. Nah, untuk menghitung net, untuk memudahkan kita buat tabel satu-satu dulu ya. Kita buat XI dikalikan WI masing-masing ya. Oleh karena itu, ini dikalikan ini ya akan didapatkan nilai 2 ya, dan seterusnya. Ya, ini kita belum bawa bobot ya, belum bawa bobot. Nah, hasilnya akan seperti ini kalau dihitung. 1 ya, kemudian dan seterusnya sampai X25 ya. Kemudian bobotnya juga sama ya, biasnya 0. Kalau saya tulis lagi berapa netnya? Netnya dijumlahkan ya. Ini semua dijumlahkan setelah dikalikan dengan W. Ya, setelah dikalikan dengan W dijumlahkan ya. Ditambah bias ya. Mana bias? Oke. Ini biasnya ya, biasnya 0. Maka akan didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk keluaran net pola X ya, untuk keluaran net pola X akan didapatkan 32 dan pola plus minus 32. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi aktivasi biner. Fungsi aktivasi biner. Fungsi aktivasi bipolar ya. Kita gambarin deh biar ingat. Fungsi aktivasi bipolar, biar ingat ya. Terus-terusan ibu gambar. Oke, bipolar gimana? Nih, bipolar. Kenapa kita gunakan fungsi aktivasi bipolar? Karena targetnya pun bipolar ya. Targetnya bipolar. Kalau targetnya bipolar, maka fungsi aktivasi yang kita gunakan juga harus sama, bipolar juga. Nah, dengan demikian kalau nilainya N atau nilai netnya ya, nilai N atau nilai netnya itu sama dengan lebih besar daripada 0, maka dia dikategorikan sebagai 1, lebih kecil dari 0, maka dia dikategorikan sebagai min 1 ya, sama ya. Keluarannya sama dengan targetnya, oleh karena itu dikatakan bahwa jaringan HEP dapat mengenali pola yang dimaksud ya. Cukup ya, terima kasih. Sudah dibahas kuis ketiga kali ini. Selanjutnya di pertemuan berikutnya ada perseptron ya. Kita mulai bermain dengan konsep learning yang pertama ya, konsep learning dengan tetap dengan activation function ya, tetap dengan bias. Nah, tetapi ada
kita sudah mulai main tentang alpha dan threshold ya, learning rate dan threshold. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.